Halo calon juara, selamat datang di video penuh soal dan pembahasan. Kali ini kita akan belajar salah satu materi OSN ekonomi yaitu Specialization and Gains from Trade atau spesialisasi dan keuntungan dari perdagangan. Yuk langsung ke soal. Nomor 1. Dua negara, negara A dan negara B, masing-masing dapat memproduksi dua barang, gandum dan kain. Dalam sehari, negara A dapat memproduksi 10 unit gandum atau 20 unit kain. Sedangkan negara B dapat memproduksi 12 unit gandum atau 18 unit kain. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar terkait keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan bebas? A. Kedua negara tidak akan memperoleh keuntungan dari perdagangan karena negara B lebih efisien dalam memproduksi kedua barang. B. Negara A sebaiknya memproduksi gandum dan negara B memproduksi kain. Yang C. Negara A sebaiknya memproduksi kain dan negara B memproduksi gandum. D. Kedua negara harus memproduksi kedua barang secara seimbang. Atau E. Negara A dan negara B sebaiknya tidak melakukan perdagangan. Kalau ini nih butuh ore-orean ya, butuh dihitung dulu, dianalisis. Maka silahkan teman-teman pause dulu, dihentikan dulu videonya, dicari tahu dulu angka-angkanya, kemudian silahkan dijawab kalau sudah ketemu jawabannya. Kalau sudah silahkan di play dan jawabannya adalah yang C. Negara A sebaiknya memproduksi kain dan negara B memproduksi gandum. Gimana kok bisa gitu ya? Yuk kita bahas. Langkah yang pertama adalah hitung dulu opportunity cost-nya, biaya peluangnya dulu. Negara A nih ya, negara A. Ya, ini di negara A ya. Negara A itu 10 gandum itu sama dengan 20 kain. Artinya satu gandum itu memperoleh 2 kain. Satu gandum jika ditukar itu atau nilainya sama dengan 2 kain. Kemudian satu kainnya itu berarti, nah, kalau satu gandum 2 kain, maka satu kainnya itu setengah gandum. Itu di negara A ya. Sekarang di negara B. Kalau di negara B itu 12 gandum kan sama dengan 18 kain. Itu artinya satu gandum sama dengan 1,5 kain. Ya, 1,5 kain. Satu gandum nilainya 1,5 kain. Nah, artinya lagi satu kain itu 0,67 gandum. Nah, langkah kedua kita tentukan comparative advantage-nya, keuntungan komparasinya. Negara B ini memiliki keunggulan komparatif dalam produksi gandum karena opportunity cost gandum lebih rendah. 1,5 kain dibanding 2 kain di negara A. Negara B ya, negara B itu gandum ya yang paling untungnya, paling unggulan. Kemudian di negara A itu memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kain. Nah, negara A ini kain karena opportunity cost kain lebih rendah, yaitu gimana? 0,5 gandum versus 0,65 gandum di negara B. Nah, gitu ya. Terus yang langkah ketiga, tentukan spesialisasi dan perdagangan. Yang negara A itu keunggulan komparatifnya itu di kain. Artinya fokus aja produksi kain. Kemudian di negara B itu keunggulannya komparatif di gandum. Artinya fokus produksi gandum. Nah, ini artinya adalah jika negara A itu produksi kain dan dijual ke negara B, maka satu kain itu ya kita lihat di sini ya, satu kain itu dapat 0,7 gandum. Sedangkan kalau dijual di negara sendiri itu hanya dapat 0,5 gandum. Paham ya? Jadi alangkah baiknya negara A itu memproduksi kain karena dapatnya lebih banyak gandumnya gitu. Kemudian kalau yang B, negara B itu fokus produksi gandum aja dan dijual ke negara A. Kenapa? Karena di negara A itu satu gandum itu dihargai 2 kain. Sedangkan kalau dia itu menjual di negaranya sendiri atau di negara B itu satu gandumnya itu hanya dapat 1,5 kain gitu ya.
Oke, itu penjelasannya. Makanya tadi kesimpulannya adalah negara A fokus produksi kain, negara B fokus produksi gandum. Bagi yang kurang paham silakan diulangi lagi videonya bagian slide ini. Kita lanjut ya. Nomor 2. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan keuntungan utama dari spesialisasi dalam perdagangan internasional? Yang A. Semua negara akan menjadi mandiri secara ekonomi. Yang B. Negara dapat memproduksi semua barang dengan biaya lebih rendah. C. Negara dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor yang paling efisien dan meningkatkan produktivitas. D. Negara akan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Atau E. Semua pekerja akan mendapatkan pekerjaan di sektor yang sama. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Negara dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor yang paling efisien dan meningkatkan produktivitas. Pilihan C ini benar karena apa? Karena spesialisasi memungkinkan alokasi sumber daya secara efisien ke sektor di mana negara memiliki keunggulan komparatif, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Kemudian pilihan A ini salah, kenapa? Karena spesialisasi justru meningkatkan ketergantungan antar negara. Yang B ini juga salah karena tidak semua negara bisa memproduksi semua barang dengan biaya rendah. Yang D ini juga salah karena spesialisasi meningkatkan ketergantungan, bukan mengurangi. Yang E ini juga salah karena tenaga kerja akan tersebar di sektor yang berbeda sesuai keunggulan komparatif. Lanjut ke nomor 3. Salah satu kelemahan teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional adalah A. Mengabaikan adanya biaya transportasi dan hambatan perdagangan. B. Mengasumsikan adanya monopoli di pasar. C. Mengutamakan faktor non-ekonomi dalam perdagangan. D. Mengabaikan adanya spesialisasi. Atau E. Mengutamakan distribusi pendapatan yang merata. Jawaban yang benar adalah A. Mengabaikan adanya biaya transportasi dan hambatan perdagangan. Pilihan A ini benar karena teori keunggulan komparatif mengasumsikan tidak ada hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, atau biaya transportasi. Padahal kenyataannya sering ada hambatan tersebut. Pilihan B ini juga salah. B ini salah ya, karena teori ini mengasumsikan pasar persaingan sempurna bukan monopoli. Pilihan C juga salah, karena justru teori ini mengabaikan faktor non-ekonomi. Pilihan D salah karena teori ini justru menekankan pentingnya spesialisasi. Pilihan E salah karena teori ini tidak membahas distribusi pendapatan. Lanjut ya ke soal selanjutnya ya. Nomor 4. Jika sebuah negara terlalu bergantung pada impor barang kebutuhan pokok karena spesialisasi, risiko utama yang mungkin dihadapi negara tersebut adalah A. Kenaikan pendapatan nasional secara drastis. B. Ketahanan ekonomi yang semakin kuat. C. Kerentanan terhadap gangguan pasokan atau fluktuasi harga global. D. Penurunan produktivitas sektor unggulan. Atau E. Menurunnya kualitas barang impor. Jawaban yang benar adalah C. Kerentanan terhadap gangguan pasokan atau fluktuasi harga global. Pilihan C ini benar karena ketergantungan pada impor barang pokok dapat membuat negara rentan terhadap gangguan pasokan. Misalnya konflik internasional, bencana alam di negara pengekspor, atau fluktuasi harga di pasar dunia. Pilihan A ini salah ya. Salah karena pendapatan nasional bisa saja terganggu jika pasokan terganggu. Kemudian yang B ini juga salah karena justru ketahanan ekonomi bisa melemah. Yang D itu salah karena produktivitas sektor unggulan tidak otomatis menurun akibat impor. Kemudian yang pilihan E salah karena kualitas barang impor tidak selalu menurun. Soal yang terakhir, perhatikan pernyataan berikut. 1. Spesialisasi dapat menyebabkan efisiensi produksi.
2. Spesialisasi dapat menimbulkan pengangguran struktural. 3. Spesialisasi selalu menguntungkan semua pihak secara merata. 4. Spesialisasi dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pernyataan yang benar adalah, silahkan dicentang-centang-centang mana yang benar. Kalau udah, tinggal pilih jawaban mana yang benar. Yang A, 1, 2, dan 3. B, 1, 2, dan 4. C, 1 dan 3. D, 2 dan 4. Atau E, 3 dan 4. Nah, tadi udah dicentang-centang kan? Nah, hasil centangannya yang mana nih? A, B, C, D, E. Jawabannya adalah yang B, 1, 2, dan 4. Pernyataan nomor 1 itu benar karena spesialisasi meningkatkan efisiensi produksi. Pernyataan kedua juga benar karena spesialisasi bisa menyebabkan pengangguran struktural jika sektor tertentu kalah bersaing. Yang nomor 3 itu salah karena tidak semua pihak mendapat keuntungan secara merata. Ada distribusi yang tidak merata. Yang pernyataan nomor 4 benar karena spesialisasi mendorong perdagangan internasional. Jadi pilihannya yang tepat adalah yang B karena memuat semua pertanyaan yang benar yaitu 1, 2, dan 4. Sudah selesai ya belajarnya, kita istirahat dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Bye!